Shalom sahabat guru pesat di seluruh Indonesia. Hai, shalom juga untuk para parents di rumah. Berharap kondisi kita semua tetap di dalam keadaan baik. Hari ini dalam channel YouTube-nya Litbang akan berbagi satu kegiatan menarik bagi parents di rumah untuk kita sama-sama boleh melakukannya bagi anak-anak kita di rumah. Kenapa kegiatan ini menarik? Karena ini sesuatu yang sederhana tapi sangat bermanfaat besar bagi perkembangan anak-anak kita, khususnya untuk perkembangan motorik halus anak usia 9 bulan ke atas. Nah, karena kegiatan ini akan menstimulus atau memberi rangsangan pertumbuhan pada motorik halus bagi anak-anak kita. Nah, jika kamu yang hari ini punya anak di usia 9 bulan ke atas, simak baik-baik videonya ya. Dan mari sama-sama boleh melakukannya di rumah karena ini sangat simpel, tidak ribet. Namun sebelumnya mengawali video ini saya mau menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan pemuritan atau program yang ada di Pesat yang hari ini sedang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman di seluruh Indonesia di berbagai sentra Pesat yang ada, yaitu mengenai program SBP atau Stimulus Better Parent. Nah, SBP ini adalah sebuah program pendampingan bagi seluruh orang tua, yaitu untuk mendampingi bagi semua orang tua yang hari ini mungkin memiliki anak usia 2 tahun ke bawah atau dalam masa tahap kehamilan. Maka program ini akan mendampingi para parents untuk bagaimana mendapatkan informasi-informasi yang tepat atau yang baik mengenai proses perkembangan dari usia anak kita dari usia 0 sampai dengan 2 tahun. Maka sangat baik untuk kita boleh subscribe dan sharekan channel ini untuk boleh memberkati para parents atau para orang tua yang ada di luar sana. Semakin banyak kita boleh share, semakin banyak juga orang tua yang akan mendapatkan informasi positif mengenai perkembangan anak di usia 0 sampai 2 tahun. Baik, hari ini dalam videonya saya akan membawakan untuk semua para parents atau guru yang hari ini melakukan pendampingan kepada anak untuk melakukan satu kegiatan, yaitu untuk memberi stimulus pada motorik halus. Nah, apa sih itu motorik? Motorik itu terbagi dalam 2 hal. Yang pertama motorik halus dan motorik kasar. Nah, motorik kasar ialah motorik yang menggunakan atau semua kegiatan anak yang menggunakan otot besar seperti merangkak, berlari, berjalan, bahkan juga berguling misalnya. Nah, itu adalah contoh-contoh motorik yang menggunakan otot besar atau yang disebut juga motorik kasar. Lalu kemudian motorik halus ialah motorik yang menggunakan seluruh kegiatan aktivitas anak yang menggunakan otot kecil. Nah, seperti apa? Ya, seperti menulis, menggenggam, meraba, meronce, mewarnai, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jari-jari tangannya. Nah, apa sih fungsinya merangsang atau memberi stimulus bagi anak-anak kita untuk mereka boleh menggunakan motorik halusnya? Ialah ketika nanti mereka sudah besar, maka aktivitas seperti menulis akan membawakan suatu hasil yang lebih bagus. Jadi tulisan anak kita itu jauh lebih rapi. Lalu kemudian menggunting, mewarnai itu juga akan jauh lebih baik hasilnya. Pernah tidak teman-teman atau para parents bertemu dengan orang yang sudah dewasa tapi cara mengguntingnya itu kurang rapi? Nah, itu kemungkinan karena apa? Karena motorik halus pada anak saat usia dini itu tidak atau kurang dilatih seperti itu. Maka kita sering menjumpai beberapa orang atau beberapa anak yang tidak berhasil atau tidak memberi hasil yang baik atau hasil yang bagus pada setiap hasil karya tangan, misalnya itu menggunting, mewarnai, seperti itu. Nah, untuk kita boleh mendapatkan atau anak-anak kita boleh bertumbuh dengan
hasil keterampilan yang baik, maka perlu melakukan stimulus sejak dini. Oke, ini adalah penjelasan singkat mengenai apa itu motorik dan apa sih gunanya melatih atau memberi stimulus motorik sejak dini pada anak. Nah, kita akan melakukan sebuah kegiatan yang menarik bagi anak-anak kita di rumah. Simak baik-baik videonya ya. Nah, sebelumnya kita mau sediakan bahan-bahan dulu untuk aktivitas yang akan kita lakukan. Di sini saya menggunakan tepung secukupnya, tepung terigu secukupnya. Lalu kemudian ada air. Lalu kemudian ada beberapa pewarna makanan. Saya memilih pewarna yang berbentuk bubuk. Ada warna merah, hijau, dan kuning. Lalu kemudian ada wadah untuk memisahkan warna-warna nantinya. Baik, kita akan larutkan tepung ini seperti membuat adonan ya. Nah, karena ini aktivitas yang dilakukan untuk melatih motorik halus pada usia anak 9 bulan. Kenapa sih 9 bulan? Karena tahapan perkembangan anak di usia 9 bulan khususnya untuk motorik halus mereka itu sudah sempurna. Jadi di usia 9 bulan itu mereka sudah bisa menggenggam, lalu kemudian melepaskan genggaman atau mengambil barang-barang seperti itu. Di usia 9 bulan itu sudah mengalami tingkat kesempurnaan. Jadi hanya perlu untuk kita rangsang kembali, kita rangsang memberi stimulus agar nantinya perkembangan itu bisa dengan sempurna di tahapan selanjutnya yang lebih sulit seperti menulis, seperti itu ya. Nah, adonannya tidak terlalu kental seperti adonan-adonan kue, tapi cukup lembut saja seperti ini. Nah, aktivitas ini sangat menyenangkan bagi anak. Sebenarnya bisa menggunakan kalau misalnya ibu-ibu yang ada di daerah terbuka, misalnya di desa, itu seringkali akan mengajak anaknya bermain pasir misalnya. Nah, itu juga salah satu contoh membawa anak-anak mengalami stimulus untuk motorik halus mereka. Tapi kalau misalnya bermain pasir kan cenderung lebih kotor ya, jadi boleh mengalihkan kegiatan tersebut terhadap beberapa kegiatan yang mungkin itu tidak terlalu kotor bagi anak, apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini ya, dimana semua orang konsen terhadap yang namanya kesehatan dan kebersihan. Baik, adonannya sudah jadi, kita mau bagi dalam 3 wadah supaya warnanya lebih menarik. Oke, kita langsung memberi warna di masing-masing wadah ini. Yang pertama warna merah. Saya tidak menyediakan gunting. Baik, kita akan mencampurkan warnanya terlebih dahulu. Ya, adonannya sudah jadi, sudah berwarna. Ini untuk warna merah, lebih ke pink ya. Lalu kemudian ini untuk adonan yang tadi berwarna hijau. Lalu kemudian ini untuk adonan yang berwarna kuning. Oke, untuk melihat reaksi bagaimana anak menggunakannya, kita akan bermain pada anak. Iya, kita sudah bersama bintang tamunya, bayi usia 1,3 bulan. Oke, bahan-bahannya sudah ada di hadapan kita. Nah, para parents diingat jangan sampai buat anak shock ya. Jadi melakukan pendekatan terlebih dahulu. Jangan langsung diajak beraktivitas. Jadi kita pancing dengan mencontohkan bagaimana kita meraba-raba dari setiap bahan ini. Nanti kita lihat anak tersebut pasti akan memiliki daya tarik untuk dengan sendirinya akan melakukan hal yang sama dengan kita.
Oh. Yeay. Demikian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk para parents di rumah.